Kompas Bisnis masih bersama Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Ita Rulina dan juga founder Jafara Helianti Hilman untuk berbincang seputar industri syariah terutama di sektor makanan dan juga fashion. Saya mungkin ke Bu Helianti lagi nih. Ini ISEF digelar lagi Bu tahun ini. Benarkah ini sebagai pengusaha yang bergerak di bidang makanan, apakah ISEF bisa membantu pengembangan industri makanan dan minuman mungkin secara umum di Indonesia? Ya, jadi begini, kalau kita lihat dalam konteks halal secara global, kita kan juga ingin bahwa pemerintah itu memang hadir untuk memfasilitasi sebagaimana seperti yang dilakukan oleh Malaysia dan Thailand. Dan ini dengan keberadaan ISEF ini terus terang memang sangat membantu karena istilahnya kita itu menjadi highlight ya, menjadi spotlight dengan melalui kegiatan ISEF yang sudah dilakukan secara cukup konsisten. Dan itu juga melibatkan internasional juga. Ini memberikan suatu exposure bagi kami sebagai pelaku baik untuk industri dalam negeri maupun untuk pasar internasional. Oke, saya mau mengulas lagi lebih dalam soal pasar internasional yang tadi kami bahas juga di segmen sebelumnya. Kalau pasar internasional nih Bu Helianti, sebenarnya yang pasarnya masih sangat besar dan potensinya besar untuk digarap dan digali itu di mana sih Bu? Nah, jadi begini, kebetulan karena kalau kami bergeraknya pada makanan yang sehat ya, yang sehat organik. Nah, jadi kalau dalam konteks halal ini kita sebenarnya bicara mengenai halal dan thayyib gitu ya. Jadi bukan hanya halal tapi juga membawa kebaikan. Dan ini sangat sesuai dengan tren internasional yang mengharapkan produk-produk itu semakin ke sini orang berharap mendapatkan makanan yang lebih sehat, lebih meningkatkan imunitas tubuh. Nah, jadi kombinasi antara halal dan thayyib inilah sebenarnya yang menjadi peluang bagi Indonesia untuk bisa kompetitif di pasar internasional. Dan selama ini mungkin ini terjadi dualisme, yang halal larinya ke negara-negara ekonomi negara-negara yang mayoritas negara Islam, sementara yang organik larinya ke misalnya Eropa, Amerika, Jepang. Padahal ternyata kedua pasar ini juga bisa overlap. Nah, itu yang coba kita isi. Oke, untuk Bank Indonesia, sebenarnya implementasi strategi BI kan sudah punya ya Bu ya, strategi untuk bisa mengembangkan industri halal sudah dibuat juga dalam beberapa tahun ke belakang. Nah, strateginya apa sih Bu untuk bisa mengimplementasikan biar benar-benar terlaksana dan industri halal di Indonesia ini bisa berkembang dengan sangat baik? Ya, kita memiliki halal value chain, Mbak. Jadi di dalam halal value chain itu kita ingin mendorong semua pihak yang terlibat di dalam proses membentuk barang halal tadi itu memang benar-benar halal gitu ya, secara syar'i dia memenuhi konsepsinya gitu. Dan ini tentu tidak bisa sendiri, karena itu kita bersama-sama ngerjainnya. Nah, dengan siapa saja ya tadi itu kita membentuk IKRA, kita berkolaborasi dengan kementerian terkait gitu ya. Dan kita juga belajar banyak dari negara-negara lain bagaimana mereka mungkin menerapkan konsepnya, mungkin nggak sebut halal langsung, tapi tadi itu kayak Jepang gitu ya, ada kebersihan standarnya di situ dan sebagainya. Ibu Helianti juga tadi cerita di tengah potensi yang besar ada kendalanya. Nah, BI boleh cerita Bu Ita, selama mengimplementasikan apa yang sudah dilakukan BI terutama di halal supply chain ini, apa sih Bu kendalanya? Ya, asymmetric information Mbak. Ya, jadi kadang-kadang masyarakat kita gitu ya, dia pikir itu halal gitu ya, tetapi dia nggak ngelihat gitu. Dipikirnya ini karena suatu konsep halal itu ada persyaratannya gitu ya. Rekan-rekan kita di BPJPH sebenarnya sudah mengatur sedemikian rupa, tetapi memang belum semua pihak memiliki kesamaan pandang yang sesuai gitu dengan konsep tadi. Nah, karena itu memang menjadi PR kita bagaimana kita mengedukasi, memberikan literasi kepada masyarakat bahwa yang dimaksud dengan halal itu seperti apa gitu. Jadi tentunya ini menjadi penting kita join dengan universitas, dengan tokoh-tokoh masyarakat ya, dengan organisasi masyarakat lainnya untuk menggalakkan konsepsi halal ini di pelaksanaannya gitu. Oke, satu suara, satu visi, satu misi sebenarnya. Tapi untuk sosialisasi itu, untuk sampai ke tingkat akar rumput agar mereka juga tahu bahwa syarat-syarat halal adalah seperti ini. BI sudah melakukan Bu untuk sosialisasi sampai ke tingkat akar rumput karena kan ini Indonesia sangat luas gitu Bu, Sabang sampai Merauke. Ada yang infrastrukturnya bagus, ada yang secara tingkat pendidikannya juga berbeda antara kota-kota dan wilayah-wilayah. Nah, apakah sudah sampai di situ Bu yang BI lakukan?
Ya, ini kan kerjaan namanya apa? Mengajarkan sesuatu itu nggak bisa dalam satu kali waktu tuh selesai semua gitu ya. Tapi Mhm. perjuangan kami sudah dimulai gitu sejak mungkin tahun lalu gitu ya untuk mengedukasi atau mensosialisasikan tentang konsep halal ini dengan berbagai pihak. Jadi kita join tadi dengan akademisi ya, dengan organisasi-organisasi masyarakat, dengan BPJPH-nya sendiri gitu. Untuk termasuk juga dengan Bu Helianti nih. Jadi kita ajak juga Bu Helianti untuk mengajak apa mungkin vendornya atau suppliernya gitu ya untuk sama-sama meningkatkan awareness kita tentang konsepsi halal. Dan kalau kita ngundang online itu Mbak, jangan salah yang datang itu mama-mama. Jadi ada Nah, UMKM, ada mahasiswa gitu yang semuanya sudah apa naik ternyata concernnya tentang halal ini gitu. Dan kalau peserta kita lagi konfikon istilahnya apa Zoom meeting lah gitu ya sekarang ini, itu yang datang minimal itu 300-400 itu. Ada salah satu rekan kami di salah penggiat di halal ini yang kemarin kita juga join dengan mereka itu mengadakan sosialisasi workshop tentang halal ini 5 kali berturut-turut. mmm, Dan ini luar biasa ya, 5 kali mhm, berturut-turut pesertanya tuh mostly di atas 250 peserta. Pernah dalam suatu hari kita mencapai 600-700 peserta. oke. Artinya ternyata asalkan kita memberikan sinyal yang pas, masyarakat insya Allah menangkapnya juga gitu. Dan ini penting juga tentunya untuk pembelajaran dan pengembangan UMKM ke industri halal. Terakhir Bu Helianti, Ibu Helianti bisa dikatakan sekarang sudah bisnisnya bisa, jauh lebih berkembang, sudah ada pasar ekspor juga. Mungkin ada tips Bu buat UMKM yang baru merintis, UMKM yang lebih kecil supaya mereka apa sebenarnya yang mereka harus lakukan untuk bisa membuat UMKM-nya berkembang, terutama di industri halal ini karena potensi pasar yang sangat besar? Ya, ini sebenarnya yang kita juga sampaikan juga pada saat pelatihan-pelatihan IKRA, Industri Kreatif Syariah, itu adalah bahwa bisnis apapun, mau kecil mau besar, kita selalu harus ada daya pembeda. Apa yang membuat kita bisa berkompetisi. Dan terus terang salah satu yang kita tekankan itu adalah halal dan toyib. Kalau halal udah terlalu banyak. Semua industri-industri besar, semua pemain dunia bahkan yang dari Amerika, Brazil, itu mereka semua mengejar pasar halal. Tapi justru kalau kita ingin punya daya pembeda, terutama untuk yang kecil-kecil nih, gitu kan. Jadi semakin kecil harus semakin lucu gitu istilahnya, harus semakin punya daya pembeda. Nah, daya pembedanya itu adalah di toyibnya, di kebaikannya. Artinya bahwa makanan itu membawa kesehatan gitu ya, jadi bagus untuk kesehatan, padat nutrisi gitu, tanpa apa bahan-bahan adiktif kimia. Nah, itu menjadi angle untuk daya pembeda kita sebagai UMKM. Itu adalah tips untuk UMKM bisa berkembang, dan memiliki atau mengambil potensi yang besar di industri syariah. Terima kasih banyak Ya. untuk Ibu Ita Rulina, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI, juga Helianti Hilman, founder Javara. Terima kasih banyak, sehat selalu.